Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكمل ويوم الشروق ويوم المغفور، يوم إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وسلكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرنا على مقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan ucapan syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah bersama-sama melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Adha tanpa kekurangan suatu apapun. Dan mudah-mudahan kita semua yang hari ini bisa hadir melaksanakannya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya, diberikan rizki yang barokah, umur yang barokah, rumah tangga yang barokah, anak-anak yang barokah, dan kalaupun seandainya kembali ke haribahan Allah, mudah-mudahan bi husnil khatimah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa beberapa waktu yang kemarin kita mungkin ada sebagian yang sudah melaksanakan ibadah puasa Tarwiyah dan Arafah. Mungkin sebagian ada yang belum melaksanakan. Tetapi hal yang menarik ketika seorang hamba mengetahui akan sebuah rahasia kehidupan, maka sesungguhnya orang itu adalah golongan orang-orang yang akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara rahasia itu? Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ketika seseorang mau melaksanakan ibadah atau puasa Tarwiyah, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan limpahan rizki yang dia tidak akan bisa dihitung oleh malaikat manapun. Ini adalah satu bentuk janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang hormat dan memuliakan di hari Tarwiyah. Bagaimana dengan hari Arafah? Ketika kita ini sebagai seorang hamba Allah, kita melihat di saat itu semua saudara-saudara kita seiman dan seagama sedang kumpul bersama-sama bermunajat kepada Allah. Bayangkan sekian
Muslim mukmin dikumpulkan jadi satu, dan itu merupakan satu gambaran kelak pada mahsyar seperti halnya dikumpulkan di padang Arafah kemarin. Itu sebagian contoh yang Allah tunjukkan tentang gambaran pada mahsyar tanpa alas, tanpa pakaian. Bahkan kita tidak akan kenal sanak famili. Bahkan kita tidak akan pernah dijumpakan, dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai hari ini. Karena kelak di padang mahsyar kita akan berpikir tentang diri kita pribadi masing-masing. Bagi sebagian orang yang kemarin mungkin sudah melaksanakan ibadah haji dan kumpul di padang Arafah, itu adalah satu contoh yang Allah berikan bagaimana kehidupan kelak di padang mahsyar. Dan bagi orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa di Arafah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepadanya yang pertama akan dihapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu, dan yang kedua Allah akan mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman, memiliki sifat Rahim. Kata siapa Allah tidak cinta kepada hambanya? Kata siapa Allah tidak sayang kepada hambanya? Justru kita inilah yang tidak pernah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh kehilangan sesuatu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pernah tinggalkan Allah karena sesuatu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini adalah satu pembelajaran bagi kita semua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatan yang semacam ini tidak akan pernah kita dapatkan. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita berjumpa dengan Idul Adha. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita akan melihat indahnya dunia. Mungkin hari ini adalah terakhir kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita. Karena pada dasarnya setiap umat manusia dia tidak akan pernah tahu kapan matinya. Itulah kenapa kita ini selalu diingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita ini harus saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati agar satu kehidupan umat manusia terselamatkan dengan kehidupan manusia yang lain. Apa kaitannya dengan hari raya Idul Adha yang hari ini kita rayakan? Ada satu momentum penting yang harus kita teladani, yang harus kita ambil hikmahnya tentang siapa baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mungkin sebagian kita sering mendengarkan ceritanya, mungkin sebagian dari kita sudah tahu bagaimana cerita jalannya. Tetapi tidak banyak dari kita, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau mengambil petik hikmah terjadinya peristiwa yang menarik yang dialami oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada 4 pembelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, tentang nilai kesabaran. Bagaimana tidak bisa dikatakan sabar, bagaimana beliau mengidam-idamkan seorang anak yang sudah mungkin puluhan tahun, bahkan sampai usia 80 tahun,
seorang anak, tapi kenyataannya ketika anak itu mulai tumbuh dewasa, dia harus ditinggalkan oleh ayahnya, diasingkan di tempat yang tandus. Jangankan tumbuhan tumbuh, jangankan binatang bisa hidup, bahkan makhluk manusia pun tidak akan pernah mampu hidup di padang pasir yang ada itu. Tetapi kejadian yang luar biasa, karena bentuk kasih sayang seorang istri dan seorang anak yang belajar tawadu kepada suaminya, beliau merelakan dirinya untuk diasingkan, ditinggal pergi jauh. Tetapi hal yang menarik, setelah sekian lama beliau bisa berjumpa lagi. Tetapi hal yang paling menarik yang bisa kita ambil, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya Nabiullah Ismail, satu-satunya anak yang ditunggu, satu-satunya anak yang dibanggakan, satu-satunya anak yang betul-betul menjadi generasi beliau. Tetapi yang paling menarik, dengan kesabaran beliau, ketika beliau menerima wahyu itu, beliau menyampaikan kepada putranya Nabiullah Ismail dengan perkataan yang santun, "Wahai anakku Ismail, aku mendapatkan sebuah perintah dari Allah, bahwasanya engkau hari ini mungkin akan aku kurbankan, aku sembelih." Dan apa yang menjadi jawaban seorang anak kepada beliau? Nabiullah Ismail mengatakan, "Wahai ayah, jika itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ikhlas nyawaku aku berikan." Bagaimana dengan anak-anak kita sekarang? Seorang ibu atau orang tua mampu memelihara 10 anaknya, tapi terkadang 10 anak tidak mampu untuk mengelola dan memelihara, merawat orang tuanya. Ini menjadi satu pukulan bagi kita sebagai umat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat ironi yang kita dibekali oleh ilmu, dibekali dengan wawasan, tapi ketika kita hidup tidak mampu memuliakan orang tuanya, maka justru orang-orang yang semacam itu akan diberikan kerugian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua tentang satu nilai keikhlasan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara tentang keikhlasan, hanya dengan 2L, lakukan dan lupakan. Selama kita tidak melakukan dan tidak melupakan, maka kita belum termasuk golongan orang-orang yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya dengan hari raya Kurban ini, bagi orang-orang yang hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia diberi kesempatan untuk berkurban, maka ingat tata niatmu. Jangan sampai kau salah niat sehingga apa yang kau kurbankan tidak akan memberikan nilai manfaat kepadamu. Karena Ibnu Abbas mengatakan, ketika hewan kurban itu disembelih, satu tetes darah yang dikeluarkan, maka dia akan memberikan ampunan kepada orang yang berkurban. Subhanallah. Inilah kedahsyatan atau kerahasiaan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak diberikan, tapi tidak banyak dari kita yang mau melakukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang ketiga dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah tentang kejujuran. Ketika seseorang ingin diangkat derajatnya, ingin dimuliakan kehidupannya, maka dia harus belajar untuk menjaga lisannya, untuk jujur kepada siapapun.
Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia terletak bagaimana ia memfungsikan lidahnya. Ketika lidah dipergunakan sesuatu yang baik, maka yakin dan percayalah yang didapatkan adalah sesuatu yang baik. Tetapi ketika lisan dimanfaatkan untuk sesuatu yang negatif, maka yakin dan percayalah itulah yang akan dia dapatkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang sama-sama dikabulkan oleh Allah, kenapa kita tidak berbicara tentang sesuatu yang baik? Kenapa kita tidak berbicara tentang sesuatu yang positif, sesuatu yang membawa berkah? Karena pada dasarnya ucapan adalah hajat, ucapan adalah doa. Kalau kita mau sesuatu yang baik, maka belajar untuk mengucapkan sesuatu yang baik, maka insya Allah akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat adalah tentang pengorbanan. Kita hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah banyak diberikan kenikmatan, baik nikmat secara zahir maupun batin, baik nikmat secara ekonomi, baik nikmat secara pekerjaan. Kalau kita mau flashback ke belakang, kalau kita bicara tentang Allah kasih rizki kepada kita, kita tidak pernah menghitung, kita tidak pernah protes, bahkan kita akan bahagia. Tapi ketika kita sudah menerima rizki itu, ketika kita sudah menerima nikmat itu, dan ketika mau dikeluarkan, kenapa kita berpikir tentang rizki? Banyak orang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap waktu, setiap detik kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik. Bahkan kita minta kepada Allah kelak ketika kembali ke hadirannya, jangan pernah engkau masukkan ke dalam neraka oleh Allah. Tapi kita, ketika kita dikasih tahu, ketika kita dibocori, tapi banyak di antara kita yang masih menawar, masih banyak di antara kita yang menghitung, banyak yang dari kita masih menunda-nunda. Ma'asyiral muslimin, mulai momentum hari ini mari, kalau kita ingin rizkinya barokah, kalau kita ingin kehidupan kita barokah, rumah tangga barokah, maka satu hal yang harus kita lakukan, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menjadi sesuatu yang baik, maka bayaran kita yang harus kita lakukan di hadapan Allah adalah dengan menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Kita mungkin hari ini sehat, mungkin hari ini kita masih umur panjang, mungkin kita hari ini masih diberi kekayaan oleh Allah, mungkin hari ini kita masih punya jabatan. Tetapi ingat, semua itu ada masanya. Ikhtarim khamsan qabla khamsin, itu yang harus kita ingat. Manfaatkan waktu limamu sebelum datang waktu lima yang lainnya. Itu adalah sebuah kepastian. Ada hidup, ada mati, ada kaya, ada miskinmu, ada luangmu, ada sibukmu. Dan kalau perlu kita ingat, ada di mana hari ini kita mungkin bisa menghirup udara segar, tapi kita tidak akan pernah tahu. Mungkin besok, mungkin nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah amal ibadah kita banyak di hadapan Allah? Sudahkah timbangan amal kita banyak di hadapan Allah? Kalau timbangan amal kita tidak banyak atau mungkin kurang,
Maka dengan momentum yang pas, momentum hari raya Idul Adha, mari kita pacu diri kita, kita motivasi diri kita, paksain untuk menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Masjid Hidayatullah mengadakan penyembelihan korban. Alhamdulillah tahun ini kita menyembelih sapi 12 ekor dan untuk kambing 62 ekor. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi dari antusias masyarakat, dan ini untuk para pekerja juga dari kalangan relawan masjid, juga dari beberapa perwakilan dari beberapa RT 1 sampai 9, dan juga ada dari teman-teman kami dari Remas juga ikut membantu. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini sukses, bisa selesai tepat yang kita perkirakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكبر الله أكبر ولله